Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh aksi nyata terkait dengan pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, pada aksi nyata kita kali ini itu nanti di sini akan diminta untuk memberikan contoh ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nanti akan diminta untuk memberikan contoh, satu contoh penerapan keteladanan baru, satu contoh proses belajar pribadi, dan satu contoh proses kolaborasi. Nanti Bapak Ibu harus ada di aksi nyatanya untuk ini ya. Kemudian merefleksikan dampaknya atas penerapan yang telah dilakukan terhadap well-being warga sekolah. Jadi setelah diterapkan ini dampaknya apa di sekolah, nanti Bapak Ibu tuliskan di aksi nyata Bapak Ibu ya. Nah, juga untuk aksi-aksi nyata itu semuanya Bapak Ibu nanti diunggah di Google Drive ya. Baik yang kemarin yang di modul 1 maupun modul 2 ini diunggah di Google Drive. Kemudian yang sebagiannya nanti dimasukkan ke dalam jurnal ya, jurnal belajar ya. Nah, bagaimana contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh untuk aksi nyata modul 2 topik 3 ya. Di sini judulnya adalah dampak dari proses belajar, berkolaborasi dan keteladanan terhadap upaya wujudkan well-being warga sekolah ya. Nah, sebelum ke aksi nyatanya, kita terlebih dahulu memberikan pengantar di sini ya. Definisi well-being itu apa ya? Well-being itu adalah kesejahteraan peserta didik yang optimal. Jadi kita berikan pengantar dulu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara itu, yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini well-being itu berhubungan dengan keselamatan dan kebahagiaan ya. Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini pengertian well-being school ya. Well-being sekolah atau school well-being adalah kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik materi maupun non-materi di sekolah yang terdiri atas 4 dimensi ya, yaitu having, yaitu kondisi atau situasi sekolah, loving, mengarah pada hubungan sosial, being, pemenuhan diri, dan 4 health, kesehatan ya, peserta didik, guru secara umum. Jadi 4 ini nanti ya yang menjadi kata kuncinya untuk well-being sekolah ya. Nah, faktor yang mempengaruhi apa? Faktor yang mempengaruhi well-being di sini kita jelaskan, yaitu menjelaskan bahwa stres pada guru dapat mempengaruhi kesejahteraan sekolah. Oleh karena itu gurunya harus sehat baik secara fisik maupun mental di sini ya. Kepribadian peserta didik, motivasi belajar dan kemampuan berkomunikasi, disiplin dan kemampuan bekerja sama juga sangat mempengaruhi. Jadi motivasi belajar siswa, komunikasi, disiplin, kemampuan kerjasama ini sangat mempengaruhi dalam school well-being ya. Nah, cara upaya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah di sini dengan cara satu belajar, berkolaborasi dan menjadi teladan dengan memodelkan keterampilan sosial dan emosional yang baik. Nah, ini untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional melalui belajar. Jadi dengan melakukan refleksi, dengan berupaya mengembangkan kapasitas, dengan mempelajari tahapan tumbuh kembang anak, dengan terlibat secara aktif dalam berbagai kesempatan belajar, dengan terus belajar meningkatkan kompetensi budaya. Ini caranya ya. Nah, jadi ini pengantar saja ini ya di sini ini ya.
Jadi sebelum ke aksi nyatanya, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional pendidik melalui upaya berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu dapat dilakukan dengan sesama pendidik, peserta didik, dan keluarga atau dari wali muridnya, ya. Nah, oke, lah ini. Meningkatkan keterampilan sosial emosional pendidik melalui upaya untuk menjadi teladan. Nah, caranya gimana? Yaitu berkomitmen menerapkan apa yang telah disepakati bersama, berupaya menerapkan praktik-praktik baik, saling menghargai upaya dan proses pertumbuhan. Ini sangat penting ya, keteladanan ya di sini ya. Nah, meneladankan keterampilan sosial emosional di antara peserta didik dan keluarga. Nah, Kessel menyatakan bahwa meneladankan kompetensi sosial dan emosional dan interaksi mereka dengan peserta dan keluarga merupakan sesungguhnya akan membantu menyiapkan landasan dan hubungan saling percaya yang akan mengkatalisis pembelajaran dan kemitraan. Nah, ini mindfulness ya, mindfulness pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Nah, ini ya. Jadi pada pembelajaran berbasis kesadaran penuh adalah pendekatan yang memadukan praktik kesadaran penuh sebagai landasan untuk membiasakan pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Tujuannya adalah membantu diri kita sebagai guru dan peserta didik untuk memahami dan mengelola dunia di dalam diri, emosi, dan merespon dunia di luar kita. Berempati, berelasi, beradab, berperilaku dengan lebih bijaksana. Kalau digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu proses, yaitu sebagai proses olah cipta, ya, pikiran, olah rasa perasaan, olah karsa kehendak, dan olahraga tindakan. Jadi ini semuanya harus tercapai dengan baik ya. Nah, ini yang di aksi nyatanya itu yang ini ya, tadi ya. Jadi di aksi nyatanya tadi itu yang ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita diminta untuk ini tadi ya. Nah, menyebutkan satu contoh keteladanan baru ya di sekolah kita, di kelas kita ya. Satu proses belajar pribadi dan satu proses kolaborasi. Nah, sini saya tuangkan dalam bentuk seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini keteladanan baru kan disuruh memberikan satu contoh. Di sini saya berikan contoh, saya mempraktekkan empati dan komunikasi yang efektif dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Saya selalu mendengarkan dengan penuh perhatian saat siswa berbicara, menunjukkan pemahaman dan dukungan terhadap perasaan mereka. Ini memberikan contoh nyata bagi siswa tentang bagaimana bersikap empatik dan berkomunikasi dengan baik. Jadi ini untuk keteladanan baru yang saya lakukan ya. Terus proses belajar pribadi dapat melibatkan ini ya, contohnya ya, refleksi diri dan pengembangan keterampilan sosial, keterampilan emosional, saya menulis jurnal. Jadi menulis jurnal tentang perasaan dan pengalaman mereka. Jadi saya tuangkan di jurnal. Hal ini tidak hanya membantu saya mengelola stres, tapi juga memberikan kedalaman pemahaman yang dapat diteruskan kepada siswa. Mengajarkan mereka pentingnya kesadaran diri dan pengendalian emosi. Nah, untuk kolaborasi saya mengadakan sesi diskusi kelompok dengan siswa untuk membahas berbagai isu sosial dan emosional. Dalam sesi ini, siswa didorong untuk berbagi pengalaman, mendengarkan satu sama lain, dan bekerja sama mencari solusi. Aktivitas seperti ini membangun rasa kebersamaan dan kemampuan berkolaborasi sosial dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian aksi yang kedua ini kan ini ya, tulisan yang merefleksikan bagaimana dampaknya. Jadi setelah dilakukan tadi, contoh tadi, dampaknya apa? Di sini ternyata siswanya itu menjadi lebih aman, nyaman, merasa dihargai, begitu ya. Jadi tingkat kecemasannya itu menurun ya, sehingga anak itu ketika mereka pulang lebih bahagia dan bersemangat. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu ganti sesuaikan dengan
kondisi sekolah Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu dituangkan di sini ya, di aksi nyata ini berbentuk seperti ini ya. Ini hanya contoh ini ya, hanya contoh. Nah, kemudian jangan lupa ini gambar-gambarnya itu, foto-fotonya ditaruh di sini Bapak Ibu ya. Fotonya ditaruh di sini, kemudian Bapak Ibu refleksikan ya, refleksinya mungkin setelah melaksanakan well-being sekolah saya menjadi lebih apa begitu ya, direfleksikan dan minta umpan balik baik itu dari siswa atau umpan balik dari rekan sejawat kita atau umpan balik dari kepala sekolah kita ya. Demikian Bapak Ibu untuk contoh dari aksi nyata modul 2 topik 3 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.